Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pada warahmatullahi kelima wabarakatuh. kali ini kita memiliki tema menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dengan perspektif olahraga. Pada kali ini kita akan bersama dengan Pak Guntur. Halo Pak Guntur, apa Ya, kabar? Masih sehat? alhamdulillah sehat Mas. Aktivitas selain mengajar itu ngapain aja sih Pak? Kalau di rumah selain setelah pulang kerja gitu ya, Hmm. karena pagi kan harus di sekolah untuk ngajar. Biasanya Pak Guntur itu ada kegiatan lain, misalkan ada ngelatih, kemudian juga ada aktivitas olahraga, bisa bersepeda ataupun main bola. Tapi kalau pas puasa gini latihannya sudah nggak ada, Hmm. tinggal kegiatan olahraga sendiri. Hmm. Biasanya bersepeda Pak Guntur kalau pulang sekolah mendekati buka puasa. Hmm. Itu Mas. Apa sih Hmm. manfaat olahraga saat puasa itu Pak? Oke, untuk manfaat olahraga itu sebenarnya banyak sekali ya Mas ya. Apalagi kalau kita rutin melakukannya minimal 30 sampai 45 menit gitu ya, dengan intensitas yang ringan sampai sedang. Bahkan kalau rutin dilakukan selama 3 kali dalam seminggu, manfaatnya itu beberapa seperti bisa menjaga kebugaran tubuh kita, bisa menurunkan stres, bisa meningkatkan kualitas tidur, dan juga bisa menjaga metabolisme tubuh dari kita. Hmm. Itu Mas. Hmm. Berikutnya, hal apa yang perlu diperhatikan ketika berolahraga? Oke, khususnya di bulan puasa gitu ya, Hmm. puasanya ya. Eee, Apalagi kalau kita lihat olahraga itu kan sebenarnya kebutuhan kita gitu ya, kebutuhan setiap orang untuk beraktivitas fisik dalam bentuk olahraga. Yang perlu kita perhatikan ketika kita berolahraga saat puasa gitu ya, yang jelas kita harus punya kebiasaan dulu. Apakah kita selama ini sudah rutin untuk olahraga, gitu ya. Takutnya nanti kalau kita sudah melakukan olahraga dengan intensitas yang tinggi gitu ya, tanpa kita terbiasa nanti akan menjadi masalah. Nah, yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu, ini Mas, intensitasnya gitu ya. Intensitasnya itu kita jangan nih ambil yang di, Terlalu tinggi. tinggi ya, karena kan ada yang rendah, sedang, dan tinggi. Karena kita bukan atlet, kita kan, non atlet, jadi kita bisa ambilnya di yang di Sederhana. rendah dan juga sedang dengan durasi yang tadi itu ya 30 sampai 45 menit. Kemudian kita juga harus memperhatikan nutrisi tubuh kita. Hmm. Ketika sahur kita nggak boleh tuh hanya minum air putih aja, kita harus ada karbohidratnya, ada proteinnya, jadi harus diperhatikan itu. Kemudian eh, waktu yang tepat, waktu tepat sesuai dengan kebiasaan gitu ya. Nanti akan lebih detail lagi kalau misalkan kita kapan latihannya itu atau olahraganya itu ya bisa mendekati sahur atau setelah sahur gitu ya, atau bahkan ketika berbuka, ketika saat sebelum berbuka ataupun sudah berbuka. Kemudian yang lebih penting lagi ya, kalau kita berolahraga di bulan puasa gitu ya, kita harus, tahu dengan kondisi kita. Kita nggak bisa tuh langsung latihan atau olahraga gitu ya, langsung dengan, misalkan lari dengan jarak yang jauh dengan kecepatan tinggi gitu ya, nggak boleh seperti itu. Kita harus tahu kondisi kita seperti apa. Kebanyakan kita memaksakan diri, karena kondisi kita ketika puasa kan kita nggak begitu bagus ya, nutrisi pasti kurang. Nah, tandanya ketika kita berolahraga sudah mulai merasa pusing, sudah mulai merasa, lemas gitu, kita harus berhenti, jangan dipaksakan, itu. Kapan waktu yang disarankan untuk berolahraga selama bulan puasa itu Pak? Nah, oke, untuk waktunya ini sudah banyak versi ya, dan juga banyak beberapa orang yang mempraktekkan. Kita mulai dari, sebelum sahur. Jadi ada beberapa nih ya, sebelum sahur, setelah sahur, kemudian sebelum buka, setelah berbuka gitu ya. Bahkan ada yang setelah, sholat raweh. Tapi dari beberapa hal itu tadi kita juga harus tahu bahwa setiap waktu itu ada kekurangan dan kelebihannya. Kalau kelebihan dan kekurangan pasti kan kita lihat dari kebiasaan tadi itu ya. Contohnya kalau kita sebelum sahur gitu ya, pasti kita akan nanti buru-buru tuh mendekati sahurnya. Akhirnya kita nggak begitu maksimal gitu ya. Kemudian kalau kita setelah sahur, karena durasi kita puasanya panjang, takutnya nanti akan merasa, dehidrasi gitu ya, kekurangan cairan, akhirnya badannya lemas. Kemudian kalau sebelum, berbuka, nah itu tadi, nanti kalau kita terlalu dekat dengan maghrib gitu ya, pasti kita juga akan buru-buru nih. Tapi saya lebih menyarankan yang mendekati buka puasa. Akhirnya nanti kalau kita sudah merasa pusing, lemas, kita kan segera bisa minum lagi tuh Hmm. ketika azan. Kemudian kalau setelah berbuka, ya,
Ketika kita berbuka memang boleh berolahraga, tapi jangan langsung makan besar. Nanti kalau kita makan besar nanti akan menjadi kendala ketika kita berolahraga. Pencernaan kan belum maksimal itu ya. Kemudian kalau setelah isya atau setelah sholat tarawih, kelemahannya kalau kita terlalu panjang durasi olahraganya, nanti kita akan terganggu di waktu istirahatnya. Akhirnya ketika kita untuk sahur lebih sedikit gitu ya, akhirnya kan tidurnya berkurang gitu. Jadi untuk sarannya untuk teman-teman yang mau berolahraga gitu ya, kita harus mulai dengan intensitas yang rendah, sedang gitu ya, dengan durasi waktu 30-45 menit, dan kalau bisa 3 kali dalam seminggu gitu ya. Waktunya kalau untuk teman-teman semua kita ambil yang di mendekati berbuka puasa. Nah, tetapi yang menjadi kendala ini kadang ketika berbuka itu kita harus menggunakan mengkonsumsi ya makanan yang mengandung protein dan karbohidrat sederhana. Contohnya kurma gitu ya. Kalau kita kan lihat di anjuran Nabi Muhammad gitu ya, bahwa kita harus berbuka dengan 3 kurma. Kalau lihat di 3 kurma itu kan ada kandungan di dalamnya, yaitu ada kalori gitu ya, ada karbohidrat, ada protein, ada serat juga yang bisa diserap cepat oleh tubuh kita, sehingga itu dianjurkan. Tetapi dengan catatan kurma yang alami, bukan kurma yang dikasih pemanis buatan gitu kan, itu malah nanti dampaknya takutnya kalau kita banyak gitu, apalagi kita banyak makan es campur gitu ya, nanti gula darahnya bisa naik gitu kan, berbahaya. Jadinya setelah bulan puasa bukannya malah sehat, malah sakit. Dan yang terakhir, kalau kita setelah olahraga mendekati buka gitu ya, kita batalkan dulu dengan kurma tadi, 3 minuman air putih. Dan ketika makan, jangan semua dimakan, jangan terlalu makan yang besar gitu ya. Kita makan secukupnya aja dulu. Nah, karena apa? Nanti kalau semua kita makan banyak gitu ya, akhirnya nanti dalam 1 bulan setelah bulan puasa bisa jadi obesitas, bisa jadi kolesterolnya naik gitu kan, karena kita pola makannya semua dimasukkan aja ke dalam mulut gitu, Mas. Baik, terima kasih Pak atas motivasi. Terima kasih Pak atas saran dan caranya untuk agar bisa berolahraga saat bulan puasa. Baik, mungkin saya tutup dulu Pak. Sebelumnya saya mau bilang terima kasih atas segala sarannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.